bayangan hitam mengganggu aku. Ini ngikutin aku. Bayangan hitam. Iya, Mbak tenang aja. Sekarang Mbak udah sama aku sama Malik ya. Mbak udah aman kok. Kalau gitu biar aku anterin kamu pulang ya Mbak. Makasih ya ini, makasih Malik. Ya, ayo Malik. Masih aku masih bisa mati mau ya Allah. Waalaikumsalam, Ai. Mbak, kamu masih kelihatan pucat loh. Nggak mau istirahat aja dulu? Gak apa-apa kok, Ai. Nanti kan aku di sini juga bisa istirahat. Ya kali aja ada pembeli kan lumayan, Ai. Ini masalah semalam, Mbak. Kamu sempat ngelihat ada hal yang aneh nggak? Begini, Ai. Sebenarnya aku memang sering diikutin bayangan hitam. Sampai bikin aku sakit kayak gini. Bahkan bayangan hitam itu ngikutin aku sampai rumah. Dan bikin aku tuh hampir meninggal, Ai. Dia nyekik aku sampai aku nggak bisa nafas. Tapi bayangan hitam itu langsung pergi ketika aku berdoa, Ai. Aku juga ingat sebelum Mas Bowo meninggal, dia kan ngalamin hal aneh kayak ketakutan sama kesakitan gitu. Tapi sebelum itu juga toko kami tuh berantakan, Ai. Kayak ada sengaja yang berantakin toko kami, persis kejadian sebelumnya. Sebenarnya aku sempat curiga sama Mbak Intan, tapi aku nggak mau ngasih tahu Mas Bowo, takut dia makin marah, terus masalahnya makin ribet. Makanya aku putusin untuk diem aja, Ai. Berarti benar kata Malik. Ada dua opsi dalam kasus ini. Tapi apa ada hubungannya ya sama rumor penglaris Mas Bowo? Atau ada orang yang sengaja mau gangguin Mas Bowo dan Mbak Nunik? Mbak, sebenarnya aku lagi nyari tahu masalah ini. Aku lagi coba selidikin, tapi maaf sebelumnya aku nggak bilang sama kamu karena ya aku takut kamu salah paham. Aku boleh nggak ngecek warung kamu? Oh, boleh, Ai. Silahkan. Aku izin ya, Mbak. Iya. Silahkan, Ai. Silakan, Mas. Mbak, mau nanya, kue yang warna hijau tuh yang depan tuh berapa harganya ya? Coba saya lihat dulu.
Buntelan apa ya itu? Kok aneh banget bentuknya? Mana ditaruh di tempat tersembunyi lagi? Apa jangan-jangan benda itu penyebab semua yang terjadi sama Mbak Nunik? Zidan? Jangan sentuh pakai tangan kamu, Aini. Itu barusan apa? Ini benar berbahaya. Berarti emang ada praktik sihir di sini. Tapi aku masih belum bisa simpulin. Apa itu punya Mas Bowo atau punya orang lain? Tapi petunjuk lain ngarah ke Mbak Intan. Selama ini sih dia emang pernah ketahuan bobol toko ini. Dia juga pernah hampir nyelakain Mbak Nunik. Terus kecurigaan Mbak Nunik tadi. Aini. Mbak, kamu udah ngelakuin hal aneh apa sama Mbak Nunik? Hal aneh apa maksud kamu? Jujur aja kamu, Mbak. Setelah perbuatan yang kamu lakuin ke Mbak Nunik dan mendiang suaminya, apa kamu ngelakuin hal aneh lain? Jangan asal ngomong kamu ya. Kalau emang aku ngelakuin hal itu terus kamu buktinya ada? Apa buktinya? Kalau aku desak Mbak Intan terus, dia pasti main berkelit. Aku harus coba pancing terus biar dia ngaku sendiri. Buntelan santet yang kamu taruh di tokonya Mbak Nunik, itu pasti ulah kamu kan? Tapi sayangnya, pelakunya lupa kalau dia punya anting yang jatuh di dekat buntelan itu. Kalau dilihat dari respon kamu, ternyata bener ya. Kamu pelakunya, Mbak. Kamu yang udah ngelakuin itu semua. Kamu jangan asal nuduh ya. Kamu nggak usah ngelak lagi, Mbak. Sekarang buntelan itu udah aku musnahin. Kurang ajar kamu ya. Berani banget kamu ikut campur urusan saya. Aku udah taruh semua buntelan itu di mana-mana, kok bisa sih ketahuan? Semua. Buntelannya lebih dari satu. Oh. Jadi buntelannya cuma satu yang ketemu. Kamu pikir aku bodoh, aku cuma taruh satu buntelan doang? Enggak, aku taruh banyak. Soal kamu tahu ya, santet yang aku taruh di buntelan itu santet tertinggi, Segoro Pitu. Gak akan bisa kamu musnahin gitu aja. Mbak, pokoknya apapun itu, aku minta tolong sama kamu, Mbak, untuk hentikan semua ini. Aku mohon sama kamu. Aku mohon banget hentikan semua ini sebelum ada korban jiwa lagi. Kamu banget, aku peduli. Kalau emang si Nuni mati, terus kenapa? Justru itu yang aku mau, karena dendam aku tersampaikan. Dan aku gak takut sama kamu ini. Kamu mau cerita ke orang-orang gak akan percaya. Jadi mendingan sekarang kamu diem. Jangan pernah kamu ikut campur lagi urusan saya. Atau saya bisa aja bikin kamu sama kayak Bowo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mai. Kamu apa nggak sebaiknya kamu istirahat aja dulu di rumah? Ini kamu masih sakit kayak gini loh, pucat muka kamu. Gak apa-apa, Mai. Aku kan juga butuh pemasukan, jadi aku harus jualan.
Kamu mau beli apa? Itu tuh, mau beli bihun. Oh, bihun. Sebentar ya. Ya ampun, ya ampun. Aduh, sini. Duduk ya. Duduk. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oh, iya Bu. Saya segera kirimkan laporannya besok ya. Kalau gitu iya, siap. Menghilangkan santet segoro itu perlu melakukan ritual dengan menggunakan air dari 7 laut yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik, Kamu lagi baca apa sih? Serius banget? ini. Santet segoro pitu. Apa itu, Ay? Sebenarnya tadi siang itu tuh aku nemuin buntelan kayak buntelan santet di tokonya Mbak Nuni. Aku cari tahu, aku curiga, aku tanya sama Mbak Intan dan ternyata dia jawab dengan jujur kalau memang dia yang udah nyantet tokonya Mbak Nuni. Dan ternyata Mas Bowo meninggal itu karena ulahnya Mbak Intan. Buntelan pertama udah aku musnahin. Sekarang aku harus nyari tahu di mana buntelan itu berada dan gimana cara musnahinnya. Kalau gitu biar aku bantuin. Kita ke tempat Nunik dulu buat ngasih tauin soal ini. Baru kita cari buntelan yang lain. Ya. Aku ikut kalian. Mai, astagfirullahaladzim. Mai, Maya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Ai. Waalaikumsalam. Ai, ini Maya tiba-tiba pingsan di depan rumahnya. Terus ada luka gitu di lehernya, Ai. Astagfirullahaladzim. Iya udah kalau gitu aku kesana sekarang ya. Kamu tunggu di sana. Ya. Barusan aku dapet telepon dari Fahri. Dia bilang kalau Maya pingsan di depan rumah. Aku ke rumahnya Maya. Kalian berdua langsung ke tempat Mbak Nunik ya. Pintunya kebuka ya? Siapa yang buka? Maya, kamu nggak apa-apa? Ada yang luka nggak? Kata Fahri kamu pingsan.
Kenapa, Ri? Iya, tadi aku mau masuk ke rumah, cuman tiba-tiba aku ngeliat bayangan hitam dan bayangan hitam itu mau serang aku, ayah. Aduh. Bayangan hitam? Iya, makanya aku nggak berani untuk masuk ke rumah lagi karena aku takut banget, ayah. Cerita kamu tuh sama banget yang dialami sama Mbak Nunik. Dia juga diserang sama bayangan hitam. Tapi kenapa kamu? Kamu habis dari tempatnya Mbak Nunik nggak? Tadi aku habis belanja di tempatnya Nunik. Tapi emang setelah itu ya itu aku merasakan keanehan, ayah.